Apa kalian pernah membayangkan, kalian adalah seorang penggemar superhero garis keras yang berusaha menjadi salah satu dari mereka? Dan takdir mendukung hal itu dengan mengubah kalian menjadi seorang superhero berkekuatan super. Itulah yang terjadi dalam kisah yang akan kami sampaikan kali ini. Menceritakan seorang gadis muslim asal New Jersey yang terobsesi dengan Avengers, terutama Captain Marvel. Pada suatu malam, dia mendapatkan kekuatan super yang merubah kehidupannya 180 derajat. Video ini dipastikan cukup panjang agar kalian bisa paham seperti apa kisah seru yang disampaikan. So, pastikan kalian punya cukup kuota, bisa manfaatkan tethering teman secara diam-diam, atau koneksi wifi tetangga, asalkan tidak ketahuan. Seperti biasa, buat kalian yang baru menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian menjadi yang pertama tahu tiap kali kami memposting video terbaru. Jika sudah, berikut adalah video selengkapnya. Serial ini dibuka dengan remaja muslim bernama Kamala Khan yang terlihat sedang bercerita terkait isi konten di channel YouTube-nya. Dalam video yang dibuat, Kamala mengisahkan pertarungan para Avengers melawan Thanos yang menyerang bumi demi mendapatkan Infinity Stone. Saat Avengers kalah, datanglah Captain Marvel yang kemudian mengembalikan keadaan. Captain Marvel adalah superhero kesukaan Kamala, jadi dia memberikan perlakuan khusus dengan cerita yang terpusat pada kehebatan Carol Danvers. Meskipun penontonnya sedikit dan hanya 2 teman terbaiknya yang memberikan komentar, namun Kamala tetap semangat untuk mengerjakan kegemarannya tersebut. Selesai mengunggah kontennya, Kamala dikejutkan dengan suara ibunya yang bernama Muneba Khan. Dia meminta Kamala untuk bersiap mengikuti tes mengemudi. Sementara itu di ruang makan, terlihat kakak Kamala yang bernama Amir bersama ayahnya yang bernama Yusuf. Terlihat mereka kompak memberikan saran dan masukan agar Kamala sukses melewati ujian mengemudi hari ini. Setelah mengucap kalimat basmalah, Kamala menyalakan mesin dan langsung menabrak mobil yang terparkir di belakangnya. Lucunya mobil itu adalah mobil milik sang penguji yang duduk di samping Kamala. Mengetahui kejadian itu, orang tua Kamala datang dan memarahi sang penguji karena dirasa tidak berkompeten. Kamala kemudian diantar menuju ke sekolah oleh orang tuanya, namun di sepanjang perjalanan, dia berimajinasi dan tidak mendengarkan nasihat orang tuanya. Setibanya di sekolah, Kamala mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, dijauhi murid-murid lain, dan dia dianggap sebagai gadis yang aneh. Ketika dia menyapa, bahkan banyak dari mereka yang tidak menganggap kehadirannya. Namun datanglah Bruno Carelli yang merupakan sahabat baik dari Kamala. Sambil berjalan, keduanya membahas proyek kostum Captain Marvel yang nanti akan dikenakan Kamala ketika event Avengers Con. Terlihat Kamala yang sangat antusias ketika membahas acara tersebut karena memang dia adalah penggemar berat dari superhero Avengers. Tidak lama, datang juga seorang gadis berhijab bernama Nakia, dan mereka berjalan bersama menuju kelas. Ketika melewati tangga, tidak sengaja Kamala menabrak murid lain yang bernama Zoe. Gadis itu adalah selebgram dengan puluhan ribu followers. Mereka tidak berbicara lama dan Zoe kemudian pergi. Selepas kegiatan belajar, Kamala diminta untuk datang menemui Pak Wilson selaku guru BK. Hal ini lantaran banyak guru yang mengeluh Kamala selalu melamun dan malah menggambar ketika kegiatan belajar dilakukan. Kamala memang anak yang imajinatif. Dia lebih suka melamun dalam dunia imajinasinya daripada mengikuti kegiatan belajar yang dirasa membosankan. Ketika Pak Wilson memberinya nasihat, Kamala bahkan melamun dan tidak menghiraukannya. Akhir dari pertemuan ini, Kamala diminta untuk lebih fokus dan tidak lagi melamun karena semua ini demi masa depannya. Sepulang sekolah, Kamala langsung menuju Circle Q, toko serba ada tempat Bruno bekerja. Di sana mereka membahas rencana untuk menghadiri acara Avengers Con. Kostumnya sudah siap, namun yang menjadi masalah adalah Kamala mendapatkan izin dari orang tuanya untuk mengikuti acara itu atau tidak. Bruno kemudian memberikan saran agar Kamala meminta izin secara langsung dengan sopan agar ibunya bisa paham dan mereka bisa pergi dengan aman. Tidak lama keduanya kemudian memutuskan untuk pulang, dan di sepanjang perjalanan, Kamala kembali berimajinasi membayangkan sentuhan terakhir untuk kostum Captain Marvel-nya. Setibanya di rumah, Kamala kemudian menyalakan televisi dan ketika ada adegan ciuman, ibunya meminta Kamala untuk mematikannya. Pada saat yang bersamaan, Kamala dihadapkan dengan kardus berisikan barang-barang kiriman neneknya.
Ibunya menjelaskan neneknya tidak akan meninggal dengan tenang jika barang-barang tersebut tidak diwariskan kepada keluarga Kamala. Perhatian Kamala tertuju pada gelang misterius milik neneknya, namun sang ibu mengatakan bahwa benda itu adalah sampah yang tidak berguna dan kemudian meminta Amir untuk menyimpannya di loteng rumah mereka. Kamala terlihat tidak mempermasalahkan hal itu dan dia menemani ibunya untuk pergi ke pasar berbelanja barang-barang untuk persiapan pernikahan kakaknya. Dengan malas-malasan, Kamala menemani ibunya dan membawakan belanjaan sampai akhirnya mereka tiba di toko busana. Assalamualaikum, Baji. Waalaikumsalam. Saat Kamala mencoba pakaian, tiba-tiba bibinya datang dan menemui ibu Kamala. Wanita yang bernama Ruby itu kemudian bergosip tentang pertunangan seorang wanita bernama Fatimah yang ternyata batal. Ini karena Fatimah belum siap berkomitmen dan memilih mengelilingi Eropa untuk mencari jati dirinya. Bibi Ruby merasa kecewa, sementara Kamala dengan pikiran yang terbuka mendukung keputusan Fatimah karena memang itu keinginannya. Akibat pendapatnya ini, Kamala dianggap aneh dan ditertawakan oleh pemilik toko. Sementara itu, Bruno sudah sampai di rumah Kamala. Dia memberikan kamera pengawas untuk Pak Yusuf, dan Bruno juga memberikan asisten kecerdasan buatan yang dikenal dengan Zuzu. Remaja itu mempraktekkan cara kerjanya dengan mematikan dan menyalakan lampu di rumah itu, membuat ayah Kamala sangat terkesan. Zuzu, pati kolok. Zuzu, turn off the lights. Setelah Bruno pulang, Kamala kemudian memberanikan diri untuk meminta izin. Dia menjelaskan bahwa AvengersCon adalah acara penting, tempat berkumpulnya semua penggemar Avengers yang diadakan untuk pertama kalinya. Bruno mengajak Kamala untuk menghadiri acara ini dan dia harus menemaninya. Namun sayang, ibunya melarang Kamala meskipun ayahnya terlihat mengizinkan. Larangan ini karena ibunya merasa pasti banyak hal haram di sana dan dia tidak ingin anak perempuannya terjerumus pada kemaksiatan. Captain Marvel, astagfirullah. Itulah jawaban dari ibu Kamala ketika ayahnya bertanya apa tujuan Kamala menghadiri acara itu. Kamala akan mengikuti lomba cosplay dan mengenakan kostum Captain Marvel. Tapi karena Captain Marvel mengenakan pakaian ketat dan tentu sangat tidak islami, maka ibunya mengucap kalimat istighfar. Karena permintaannya selalu dilarang, sementara permintaan kakaknya selalu dituruti, Kamala yang merasa dianaktirikan kemudian pergi menuju ke kamar dengan sangat kesal. Tidak lama kemudian, kakaknya yang baik hati kemudian masuk dan dia akan berusaha untuk berbicara dengan ayah ibu mereka agar Kamala mendapatkan izin untuk menghadiri acara tersebut. Sebelum tidur, Kamala mengabari Bruno bahwa dia tidak mendapatkan izin. Keduanya sekarang bingung bagaimana cara menghadiri acara AvengersCon itu. Pagi harinya, Kamala terlihat mencoba kostum Captain Marvel yang akan dipakai untuk lomba. Dia berpose di depan cermin dan membayangkan betapa kerennya memakai kostum tersebut selayaknya menjadi Captain Marvel sungguhan. Namun di sini Kamala kemudian sadar bahwa kostum itu memang cukup ketat sesuai dengan perkataan ibunya semalam. Tiba-tiba, ibunya masuk dan meminta maaf sudah membuat Kamala kesal tadi malam. Ibunya memberikan izin agar Kamala menghadiri acara AvengersCon, namun dengan syarat. Dia harus ditemani ayahnya dan harus memakai kostum Hulk. Kostum yang tidak memperlihatkan pakaian ketat, juga pakaian yang minim. Kamala tentu menolak karena kostumnya terlihat tidak keren. Terlebih dia sudah membuat kostumnya sendiri. Selain itu, dia merasa ayahnya tidak pantas untuk ikut dalam acara tersebut dan hal ini membuat kedua orang tuanya bersedih, terutama sang ibu yang sudah membuatkan kostum Hulk spesial itu. Kamala kemudian mengabari Bruno dan keduanya berkumpul di atas atap Circle Q. Kamala mulai bercerita bahwa dia sudah membuat orang tuanya bersedih. Di sini Kamala merasa bahwa dirinya memang aneh, imajinatif, dan kekanak-kanakan sampai ingin mengikuti acara cosplay menjadi Captain Marvel. Namun Bruno berusaha menyemangatinya dan mengatakan semua itu tidak benar. Untuk mendukung Kamala, Bruno bahkan membuat sarung tangan yang terinspirasi dari energi foton milik Captain Marvel. Aksesoris ini akan menjadi properti pelengkap yang sangat keren untuk kostum Kamala. Besoknya, Kamala mengikuti pelajaran olahraga dan Zoe dengan sengaja melemparkan bola tepat di wajah Kamala, membuat hidungnya sampai berdarah. Sepulang sekolah, Kamala terlihat masih murung, namun dia mendapatkan ide cemerlang setelah melihat interaksi ayahnya dengan Zuzu buatan Bruno. Dengan ide ini, Kamala berpikir bisa menghadiri acara AvengersCon meskipun tidak mendapatkan izin dari orang tuanya. Idenya adalah pukul 5.30, Kamala makan malam seperti biasanya. Pukul 5:49, Kamala izin untuk masuk ke dalam kamar.
Pukul 5:55, Kamala memakai kostum Captain Marvel buatannya. Dia kemudian melompat keluar dan pergi secara diam-diam tanpa diketahui. Jika orang tua Kamala mengecek kondisi kamarnya, disinilah peran dari Zuzu dimanfaatkan. Ketika ada yang mengetuk pintu, maka Zuzu akan memutar suara Kamala dan berucap dirinya sedang ganti baju. Maka siapapun yang mendekati kamarnya akan pergi karena merasa tidak sopan. Pukul 6:30, mereka bersiap dan melompat ke atas bus, selayaknya adegan action ala superhero. Mereka kemudian turun dan masuk ke dalam bus dengan tepat waktu. Selanjutnya mereka sampai di acara Avengers Con. Pukul 8 Kamala memenangkan perlombaan cosplay dan Kamala pulang pukul 9:22 tanpa orang tuanya yang menyadari kepergiannya. Setelah rencana disepakati, Bruno kemudian menyarankan sentuhan terakhir untuk kostum Kamala. Sentuhan khas dari Kamala dan berbau Pakistan akan ditambahkan pada kostum tersebut. Untuk itu, Kamala kemudian menuju ke loteng dan mencari gelang kiriman neneknya. Gelang itu akan digunakan sebagai unsur pelengkap dan memperlihatkan karakteristik Kamala pada kostum buatannya. Akhirnya, tibalah hari ketika Avengers Con diadakan. Kamala mulai mengikuti rencana meskipun waktunya sedikit melebihi ide awal. Dia melompat keluar jendela dan malah terjatuh, tidak sesuai dengan imajinasinya. Keduanya kemudian melaju dengan sepeda, namun bus incaran mereka ternyata sudah melintas, menyebabkan keduanya naik dengan terburu-buru sampai sepeda Kamala tertinggal. Akhirnya, keduanya sampai di lokasi Avengers Con. Mereka terlihat sangat senang bisa menghadiri acara ini. Keduanya menyempatkan diri untuk bermain, berfoto, dan mencoba aneka pernak-pernik bertemakan pahlawan Avengers yang ada di sana. Sampai pada suatu titik, di mana Kamala sangat terkesan melihat patung Captain Marvel. Dia berharap bisa memenangkan lomba cosplay bertemakan pahlawan favoritnya itu. Kemudian, Kamala melihat Zoe yang ternyata turut serta mengikuti perlombaan cosplay. Dia mengenakan kostum Captain Marvel yang sangat keren, ketat, dan juga seksi. Di sini Kamala terkejut dan sempat pesimis untuk bisa memenangkan perlombaannya. Namun, Bruno mencoba untuk menyemangati Kamala dan memintanya untuk bersiap mengenakan kostum. Di toilet, Kamala memakai kostum tersebut dan tidak lupa dia membawa gelang unik milik neneknya. Sayang, dia malah melupakan sarung tangan Photon buatan Bruno yang bisa digunakan sebagai aksesoris pelengkap. Kamala kemudian bersiap naik ke atas panggung, namun dia sadar sarung tangannya ketinggalan. Bruno sendiri tidak marah dan meminta Kamala untuk melupakannya karena waktu yang sudah mepet. Terlebih Kamala membawa gelang khas yang bisa menjadi sentuhan akhir berbau Pakistan. Para peserta sudah siap di atas panggung, sementara Kamala memakai gelangnya. Namun tiba-tiba ada energi khusus yang menyelimuti tubuhnya dan membuat Kamala merasakan mendapatkan kekuatan misterius. Kamala kemudian naik ke atas panggung, namun suara-suara berisik dan lampu flash dari kamera membuat kepalanya pusing. Sampai akhirnya dia mengeluarkan energi khusus di luar kendali. Bukannya takut, para penonton malah bersorak gembira karena mengira ini adalah bagian dari pertunjukan. Serangan Kamala mengenai kepala Giant Man dan membuatnya jatuh, namun tetap penonton malah menyukainya. Sampai sebuah insiden terjadi, di mana ornamen tersebut mengenai tali penyangga Mjolnir raksasa, dan ketika talinya putus menyebabkan Zoe berayun dan terjatuh. Beruntung Kamala bisa menyelamatkannya dan Zoe tidak terluka parah. Karena merasa takut, Kamala dan Bruno meninggalkan acara tersebut dan pulang ke rumah. Keduanya sama-sama bingung dengan apa yang terjadi. Bruno kemudian membantu Kamala untuk naik ke atas dan masuk diam-diam. Namun ternyata ibunya sudah menunggunya di dalam. Ibunya sangat kecewa memiliki anak gadis yang bandel, pembohong, dan tidak menuruti permintaan orang tuanya. Padahal semua larangan ini bertujuan agar Kamala menjadi pribadi yang lebih baik dan ibunya tidak ingin sang anak hanyut dalam obsesi hayalannya. Kamala sempat bersedih, namun dia kembali tersenyum mengetahui baru saja mendapatkan kekuatan super. Sementara itu di tempat lain, ada seorang wanita misterius yang menyaksikan kekuatan Kamala melalui smartphone-nya. Pria di dekatnya kemudian merasa tertarik dan ingin membawa Kamala ke tempat mereka. Keesokan harinya, Kamala berangkat ke sekolah seperti biasa. Namun kali ini dia tampak lebih percaya diri setelah mendapatkan kekuatan super. Dia melewati guru dan teman-teman yang semula menganggapnya sebagai gadis yang aneh. Kamala juga bertemu dengan murid baru yang terlihat tampan dan mempesona. Kemudian, kabar seputar Zoe yang diselamatkan superhero baru malah membuat gadis itu semakin terkenal. Pengikutnya naik sampai 4 kali lipat dan teman-teman yang penasaran meminta untuk diceritakan seputar kisah semalam. Mendengar hal ini, Kamala dan dua sahabatnya menjadi kesal.
Sebagai ungkapan terima kasih setelah dirinya selamat dari musibah, Zoe akan mengadakan pesta nanti malam dan dia juga mengajak murid baru yang ternyata bernama Kamran. Setelah makan siang, Kamala menuju ke gudang sekolah untuk menunjukkan kekuatannya kepada Bruno. Kamala mulai fokus namun dia belum terbiasa dengan kekuatannya itu. Saat Bruno bertanya seperti apa rasanya memiliki kekuatan itu, Kamala kemudian menjawab, rasanya ibarat ide dari kepala kita menjadi terwujud begitu saja. Ini membuktikan bahwa kekuatannya berhubungan dengan imajinasi Kamala. Selepas itu, Bruno menemani Kamala untuk berlatih mengendalikan kekuatannya. Hal ini dilakukan karena Kamala tidak diberkati dengan tenaga super. Jadi dia harus berlatih agar bisa beradaptasi dengan kekuatannya. Terlihat kekuatan yang berbentuk seperti bongkahan kristal namun hanya bersifat sementara dan kemudian lenyap. Kamala mulai berlari di atasnya dan bahkan tidak sengaja mengenai Bruno yang berada di sampingnya. Menurut analisa dari Bruno, sebenarnya kekuatan Kamala berasal dari dalam dirinya, bukan dari gelangnya. Ini berarti gelang tersebut hanya berperan sebagai alat untuk menyalurkan bakat alami yang dimiliki Kamala. Mirip seperti Mjolnir yang berfungsi sebagai alat perantara untuk sambaran petir milik Thor. Setelah latihan selesai, terlihat Kamala dan Nakia yang terburu-buru untuk menuju masjid. Mereka melepas sepatu dan kemudian berwudu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Setelah selesai sholat, Kamala dan Nakia mendengarkan ceramah dari Syekh Abdullah selaku pemuka agama setempat. Terlihat ada dua gadis di belakang mereka yang malah asik bermain HP, membuat seorang wanita tua marah karena kegiatan beribadah yang terganggu. Kamala dan Nakia, keduanya juga terlihat berbicara. Mereka mengkritik tempat ibadah wanita yang tidak sebagus tempat laki-laki. They really gotta fix this place. Karena berisik, hal ini menyebabkan Syekh Abdullah sampai memperingatkan mereka berdua. Kamala kemudian berdalih, lokasi tempat mereka sholat terhalang tembok pembatas, sehingga tidak bisa melihat Syekh Abdullah secara jelas selaku penceramah. Di sini sang pemuka agama kemudian menjelaskan, tempat wanita memang sengaja dipisahkan dan ditutup dinding pembatas sebagai upaya untuk menyembunyikan, menjaga, dan menghormati kaum hawa. Penempatan syaf perempuan yang di belakang juga bertujuan untuk menjauhkannya dari pria yang bukan muhrim, guna semakin mengecilkan kemungkinan terkena fitnah. Dari sini kita semakin sadar bahwa serial Miss Marvel adalah serial yang mengangkat unsur Islam, sehingga dunia luar tahu bahwa Islam adalah agama yang damai, dipenuhi nilai-nilai mulia, dan jauh dari kata kekerasan. Selesai beribadah, Nakia menyadari bahwa sepatu Versace-nya sudah dicuri, membuatnya tertarik untuk mencalonkan diri sebagai dewan masjid dan menangani kasus pencurian sepatu yang belakangan sering terjadi. Adegan ini mengingatkan kita dengan kondisi di Indonesia, di mana saat sholat Jumat, sandal kita sering dicuri dan dipakai orang lain. Ternyata kondisi di sana cukup relate dengan tempat kita. Setibanya di rumah, Kamala terlihat berbicara dengan ibunya. Dia mengaku bersalah dan meminta maaf atas perbuatan melarikan diri semalam. Di sini, Kamala kembali meminta izin untuk menghadiri pesta yang diadakan oleh Zoe. Bruno dan Nakia juga datang dan Kamala berjanji mereka akan pulang pukul 9 malam. Di luar dugaan, ibunya ternyata memberikan izin dan terlihat sekarang ibunya sudah lebih percaya dengan Kamala. Setibanya di pesta, Kamala ditipu temannya dan diminta untuk meminum jus jeruk, padahal jus itu sudah dicampur dengan vodka. Terlihat ada seorang remaja yang berenang dan melompat dari ketinggian, dan ternyata dia adalah Kamran. What does that mean? Terlihat Kamala yang sangat terpesona dan mereka kemudian berkenalan. Tiba-tiba ada mobil polisi yang datang untuk melakukan razia. Kamran yang baik hati kemudian mengajak Kamala berserta sahabatnya untuk melarikan diri dari sana dengan menggunakan mobil pamannya. Di dalam mobil terlihat Kamran dan Kamala yang saling bercengkrama. Hal ini membuat Bruno seperti cemburu dengan pemandangan di depannya. Tanpa butuh waktu yang lama, mereka sudah sampai di Circle Q dengan Kamran yang memberikan nomor teleponnya kepada Kamala. Nanti, jika Kamala ingin menyetir, maka tinggal mengabari Kamran dan remaja itu akan mengajarinya. Terlihat Kamala yang sangat berbunga-bunga sampai bokeh di lensa berbentuk seperti hati di mana-mana. Sepulangnya di rumah, Kamala terlihat sangat bahagia. Dia menari ke sana kemari dengan hati yang berbunga-bunga.
Keberadaan kedua orang tuanya bahkan tidak dihiraukannya. Dia juga sangat bahagia ketika membalas chat dari pria yang disukainya. Kemudian hari berikutnya, setelah kegiatan belajar selesai, Kamala menyadari kekuatannya muncul di bagian hidungnya. Dia menuju ke toilet untuk menenangkan diri, dan Nakia beranggapan Kamala sedang nyeri haid. Jadi dia menawarkan pembalut, tapi Kamala menolaknya. Pada momen ini, Nakia bercerita kepada Kamala perihal pilihan hidupnya. Nakia memutuskan untuk mengenakan hijab karena memang ini keputusannya dan bukan paksaan dari siapapun. Nakia beranggapan selama ini dia menghadapi isu etnis dan warna kulit. Sehingga dengan memakai hijab, orang-orang akan tahu bahwa meskipun berkulit putih, dirinya adalah seorang muslim. Nakia juga memberikan baju dan anting agar dipakai Kamala ketika belajar menyetir bersama Kamran. Sementara itu, terlihat Bruno yang dipanggil untuk menghadap Pak Wilson. Pria itu mengucapkan selamat karena Bruno sudah diterima untuk bersekolah di Caltech alias California Institute of Technology, salah satu universitas yang cukup terpandang. Bruno sendiri kemudian terkejut dan menganggap biayanya pasti mahal. Namun karena Bruno cukup cerdas, maka semua biaya studi termasuk uang saku dan ongkos makan akan ditanggung beasiswa. Bruno yang masih bimbang karena akan bersekolah di lokasi yang jauh dari rumah, kemudian memutuskan untuk berpikir dan tidak langsung mengambil keputusan. Sepulang sekolah, terlihat Kamran yang sudah bersiap untuk mengajari Kamala menyetir. Kamala yang sudah mengenakan baju dan anting pemberian Nakia juga terlihat tidak sabar untuk bertemu dengan Kamran dan sambil menyelam minum air. Selain belajar menyetir, Kamala juga akan berkencan. Pada saat yang bersamaan, Bruno kemudian datang. Remaja itu menanyakan perihal latihan pengendalian kekuatan milik Kamala yang akan dilakukan sore ini seperti biasanya. Namun sayang, Kamala sudah ada janji dengan Kamran sehingga membatalkan kegiatan berlatihnya. Padahal nantinya, Bruno juga akan menyampaikan mengenai beasiswa di Universitas Caltech. Melihat keuuan keduanya, hal ini membuat Bruno kesal dan juga cemburu. Dengan sabar, Kamran mengajari Kamala dan gadis itu langsung menyetir di jalanan. Setelah itu keduanya nongkrong di kafe dan membahas film seputar Shah Rukh Khan, juga membahas mengenai Kingo yang terkenal sebagai aktor film Bollywood. Dari pembicaraan keduanya, ternyata Kamran pindah ke New Jersey karena mengikuti ibunya, sosok yang sangat dekat dengannya. Saat keduanya berbicara, tiba-tiba kakak Kamala datang bersama dengan Taisha, tunangannya. Karena takut kakaknya berbicara macam-macam kepada orang tuanya, Kamala kemudian berbohong dengan mengatakan bahwa Kamran ini adalah sepupu jauh mereka, kerabat dari Paman Chaudhuri yang tinggal di Pakistan. Ternyata Amir percaya dan dia tidak mempermasalahkannya. Keduanya pergi dan meninggalkan Kamala bersama dengan Kamran. Malam harinya, terlihat keluarga Kamala yang makan malam bersama. Taisha juga terlihat hadir dalam acara malam ini. Pada momen ini, ayah Kamala menceritakan asal-usul keluarganya yang ternyata sedikit mengarah kepada gelang ajaib milik nenek Kamala. Jadi pada zaman dahulu, ternyata keluarga dari Muniba, selaku ibu dari Kamala, mereka pindah ke Karachi, salah satu kota di Pakistan, dan ini berlangsung tepat setelah pemisahan. Pemisahan atau partisi ini adalah istilah yang mengacu pada tindakan Inggris yang mengakhiri penjajahan mereka selama 200 tahun dan membagi anak benua India menjadi dua negara terpisah. Pakistan yang ditinggali mayoritas masyarakat Muslim dan India yang lebih dominan ditinggali masyarakat Hindu. Dan ini terjadi pada tahun 1947. Setelah Inggris menjajah India, efeknya sangat buruk bahkan memicu perang saudara. Tidak mau mengungkit luka lama, Ibu Kamala kemudian menyudahi pembicaraan ini dan ingin lebih fokus membahas acara Amir dengan tunangannya. Ketika ibunya pergi ke belakang, diam-diam ayah Kamala melanjutkan ceritanya. Jadi selama pemisahan berlangsung, ada satu kisah yang cukup menarik. Saat keluarga Muniba menaiki kereta terakhir, Sana, selaku ibu dari Muniba, terpisah dari keluarganya. Padahal kala itu dia masih balita. Ayah Sana tidak bisa berbuat apa-apa karena kondisinya yang terluka dan dibantu tongkat untuk berjalan. Namun anehnya, Sana kecil bisa muncul di dalam kereta sebelum berangkat dari stasiun. Saat ditanya bagaimana Sana bisa kembali ke ayahnya, dia menjawab dirinya mengikuti jejak bintang yang menuju ke ayahnya. Muniba hanya bisa diam mendengarkan kisah itu seperti menyimpan sesuatu. Ketika Taisha menanyakan kondisi ibu Sana, ayah Kamala menjawab tidak ada yang tahu keberadaannya karena dia terpisah sama seperti kebanyakan orang yang lainnya. Anehnya, setelah pembicaraan itu, gelang yang dipakai Kamala tiba-tiba menyala seakan merespon cerita barusan. Cerita seputar keluarga Muniba yang kemungkinan terhubung dengan gelang tersebut. Kamala kemudian merasakan ada sesuatu yang datang, diikuti dengan gempa bumi yang terjadi di dalam rumahnya.
Kemudian muncul sosok wanita yang mendatangi Kamala dan semuanya berubah menjadi hitam. Did you not eat anything? Or did you eat? Setelah dibacakan ayat kursi dan disiram air zam-zam, Kamala kemudian sadar dari pingsan. Sebelum tidur, Kamala menyempatkan diri untuk menghubungi Sana selaku neneknya. Kamala mempertanyakan mengenai gelang unik yang dikirim sang nenek kepadanya. Namun neneknya tidak mengetahui sejarah gelang itu karena gelangnya diwariskan dari Aisyah, ibu dari Sana, yang berarti adalah nenek buyut dari Kamala. Sang nenek terlihat menutupi sesuatu dan dia tidak bercerita karena dia tahu Muniba akan marah jika membahas mengenai Aisyah. Karena takut pembicaraannya didengar oleh sang ayah, Kamala kemudian menahan pintu lalu berpura-pura tidur ketika ayahnya masuk. Pagi harinya, Kamala sekeluarga bersiap menghadiri perayaan Idul Adha. Kamala menanyakan seputar Aisyah kepada ibunya, namun dia malah dimarahi. Menurut penuturan ibunya, Aisyah adalah wanita yang membuat malu seluruh keluarga. Inilah yang menjadi alasan kenapa ibu Kamala memilih pergi dan menetap di Amerika. Tanpa penjelasan yang lebih rinci, ibunya meminta Kamala untuk tidak lagi mengungkit perihal Aisyah. Kemudian, sampailah mereka dalam acara perayaan Idul Adha. Dan di sini, kami akan sedikit memberikan penjelasan. Jadi, dalam subtitle Disney Plus, Eid Mubarak diterjemahkan sebagai Idul Fitri. Padahal ucapan itu bisa berarti Idul Adha atau Idul Fitri. Mengingat Kamala yang sebelumnya tidak berpuasa, menandakan adegan ini adalah perayaan Idul Adha, di mana puasanya bersifat sunnah, tidak seperti Idul Fitri yang diharuskan puasa wajib sebulan penuh. Selain itu, Sena Amanat selaku editor dan direktor dari serial Miss Marvel membenarkan bahwa Eid Mubarak yang dimaksud adalah Idul Adha. Penjelasan ini mungkin terdengar sepele, namun banyak dari kalian yang tidak menyadarinya. Kembali ke cerita, terlihat Bruno yang sudah hadir di sana. Ini karena ajakan langsung dari keluarga Kamala. Terlihat juga Nakia yang optimis mencalonkan diri sebagai dewan masjid. Dia mengajak orang-orang di tempat itu untuk memberikan dukungan kepadanya. Banyak kubu yang akan dimintai dukungan, mulai dari remaja masjid yang hits, remaja yang alim, remaja masjid selebgram, dan lain-lain. Bruno dan Kamala juga membantu sahabatnya agar terpilih menjadi dewan masjid yang baru. Nakia juga meminta dukungan kepada ayah Kamala. Kerennya di sini, Nakia berbicara dengan sangat berani, dewasa, dan mampu meyakinkan ayah Kamala untuk memilihnya. Padahal dia sudah ada kandidat sebelumnya. Semua ini dilakukan agar Nakia bisa membentuk komunitas yang tertata, aman, dan tidak seperti sebelumnya. Sementara itu di tempat lain, Zoe Zimmer dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Anehnya semua ini bukan karena pesta yang diadakan, melainkan kejadian ketika lomba cosplay. Zoe ditanya perihal seseorang berkekuatan super yang sempat viral. Siapa namanya, dari mana asalnya, semua pertanyaan dilontarkan, tapi Zoe sama sekali tidak tahu. Akhirnya dua orang tersebut memutuskan untuk mencari tahu di mana keberadaan sang superhero baru dan menyelidiki setiap kuil, pusat komunitas, dan juga masjid. Kembali ke Kamala, dirinya mengajak perkumpulan ibu-ibu gosip yang disebutnya sebagai Illuminantis agar memberikan dukungan kepada Nakia. Di sela-sela pembicaraan ini, Kamala juga sempat bertanya seputar Aisyah kepada mereka. Di sini, Kamala mendapatkan jawaban yang cukup beragam. Ada yang bilang nenek buyutnya itu seperti wanita ular yang mengutuk apapun yang disentuhnya. Ada juga yang bilang nenek buyutnya itu berselingkuh dan kawin lari serta memiliki keluarga rahasia. Dan Bibi Ruby mengatakan Aisyah bahkan pernah membunuh seorang pria ketika pemisahan terjadi. Dari jawaban tersebut membuat Kamala bingung. Dan apakah kalian sadar ada sesuatu hal yang menarik terhadap nenek buyut Kamala ini? Mungkin di episode selanjutnya kita akan mengetahui seperti apa fakta nenek buyut Kamala yang sebenarnya. Tidak lama setelah itu terlihat ada bocil iseng yang sedang selfie di atas ketinggian. Jika kalian sadar, dia mengenakan sepatu keren yang sangat mirip dengan milik Nakia. Sebagai azab karena mencuri sepatu, anak itu tergelincir dan bergelantungan di atas menara. Ibarat Spider-Man yang melihat ada korban membutuhkan pertolongan, Kamala berlari dan memakai kostum cosplaynya. Kamala mulai berjalan di atas bongkahan kekuatannya, dia mencoba menyelamatkan anak kecil yang bernama Hamid. Kemudian Kamala mengeluarkan kekuatannya sebagai pijakan, namun bongkahan itu tidak seimbang. Beruntung keduanya bisa selamat setelah Kamala mengeluarkan bongkahan yang lebih besar. Kejadian itu kemudian viral seketika setelah diposting oleh banyak pengguna sosmed yang ada di sana. Sayang, Kamala mendapatkan gambaran dari wanita misterius sama seperti saat makan malam.
Fokusnya kemudian terbagi dan pijakan untuk sang bocil kemudian lenyap menyebabkan dirinya jatuh dan mendapatkan cedera ankle yang cukup parah. Inilah hasilnya jika kalian melewatkan latihan hanya untuk berbucin dengan orang yang kalian taksir. Kemampuan yang seharusnya bisa berkembang menjadi tidak matang karena kurangnya latihan. Kamala yang ketakutan kemudian berlari. Dia turun dari atas gedung, tapi ada drone misterius yang mengejarnya. Di depannya sudah ada pasukan DODC alias Department of Damage Control yang menghadangnya. Kamala bisa kabur dari mereka dan kemudian diselamatkan oleh Kamran yang entah bagaimana bisa menemukannya. Di dalam mobil sudah ada ibu Kamran yang ternyata sudah menunggu sekian lama untuk bertemu dengan Kamala. Dan jika kalian sadar, sosok wanita yang bernama Najma ini adalah sosok yang sudah beberapa kali menemui Kamala lewat penampakan misterius. Setelah diselamatkan, Kamala dibawa menuju kediaman Najma dan di sini wanita itu mulai bercerita mengenai siapa Aisyah. Scene kemudian memperlihatkan kejadian di masa lalu ketika masa penjajahan bangsa Inggris terhadap India. Ini terjadi pada tahun 1942. Terlihat sejumlah orang yang sedang mencari sesuatu di balik reruntuhan bangunan. Tidak lama kemudian, ditemukan sebuah potongan tangan berwarna biru disertai dengan sebuah gelang dan gelang inilah benda penting yang sedang mereka cari. Kemudian, datang wanita cantik yang menghampiri Najma dan mengambil gelangnya. Wanita ini ternyata adalah Aisyah, nenek buyut dari Kamala. Dan jika kalian sadar, lokasi tempat mereka berada terdapat logo yang sangat familiar. Ini adalah logo dari organisasi Ten Rings yang dibentuk oleh mendiang Wenwu selaku ayah Shang-Chi. Dengan ditemukannya gelang tersebut, maka tinggal satu gelang lagi yang harus mereka dapatkan. Pencarian ini harus dilakukan sebagai upaya agar mereka bisa pulang. Namun tiba-tiba terdengar suara tembakan dari luar. Bangsa Inggris mengetahui keberadaan mereka dan akan meruntuhkan situs tersebut. Setelah memakai gelangnya, Najma dan Aisyah kemudian berpisah dengan Aisyah yang mengamankan gelang tersebut. Najma kemudian melanjutkan cerita. Dirinya dan Aisyah sebenarnya berasal dari dimensi lain. Mereka berusaha untuk mencari jalan pulang, namun terpisah di tengah jalan akibat peristiwa yang dikenal dengan pemisahan. Hal inilah yang kemudian menjelaskan kenapa Najma dan rekan-rekannya masih terlihat awet muda, padahal mereka sudah hidup lebih dari 100 tahun. Terkecuali untuk Kamran yang ternyata masih berusia 17 tahun sepantaran dengan Kamala. Ternyata mereka bukanlah manusia seperti kelihatannya. Di sini Kamala sangat dicintai dan dia merasa senang bisa dipertemukan dengan keluarga Kamran. Setelah berpindah menuju kamar untuk pembicaraan yang lebih penting, Najma kemudian membahas seputar nur alias cahaya, jenis energi yang dimiliki oleh Kamala setelah mengenakan gelang tersebut. Energi ini berasal dari dimensi tertentu, tempat di mana Najma tinggal, dan energi inilah yang menyebabkan Najma serta rekan-rekannya bisa awet muda. Karena Najma bukan berasal dari bumi, kekuatan nurnya menjadi terbatas, dan hal ini berbanding terbalik dengan Kamala. Dia bisa memunculkan kekuatan tersebut karena memang berasal dari bumi, dan dengan bantuan gelang yang dipakainya, potensi kekuatan yang pada dasarnya memang sudah terdapat dalam diri Kamala bisa keluar dan dimanfaatkan. Pada momen ini, Najma ingin agar Kamala menyerahkan gelangnya. Hal ini dilakukan sesuai keinginan dari Aisyah dengan tujuan agar mereka bisa pulang kembali ke tempat asalnya. Saat Kamala menanyakan dari mana Najma berasal, wanita itu kemudian menjawab dirinya berasal dari dunia lain yang dikenal sebagai Nur Dimension. Dan Najma beserta rekan-rekannya, mereka adalah golongan dari clandestine. Mereka inilah yang sering disebut sebagai bangsa gaib, Majnun, Ajnabi, dan sebagainya. Namun mereka lebih sering dikenal sebagai bangsa jin. Tentu jin yang dimaksud berbeda dengan kisah-kisah dalam dongeng, dan jin dalam serial ini adalah salah satu entitas super versi Marvel. Kamala kemudian mendatangi Bruno dan menceritakan seputar informasi yang baru saja didapatkannya. Dia adalah keturunan jin, bukan Asgardians, bukan juga alien, dia adalah golongan jin. Bruno sempat kaget sementara Kamala meminta bantuannya untuk mencari tahu seputar dimensi Nur. Bruno yang pada dasarnya pandai dalam ilmu matematika dan juga fisika, kemudian merasa tertarik untuk meneliti dimensi ini. Terlebih dia sadar sudah pernah membaca sekilas dari makalah karya Dr. Erik Selvig. Bruno juga menunjukkan bahwa Kamala trending di TikTok dan gadis itu kemudian pergi untuk persiapan acara pernikahan kakaknya. Sementara itu, terlihat pasukan DODC yang mendatangi masjid, lokasi di mana ada superhero baru yang menyelamatkan anak kecil dan kemudian viral di internet.
Tanpa melepas sepatu, dengan arogan perwakilan di audisi masuk ke dalam masjid dan menanyakan di mana keberadaan superhero baru yang terlihat semalam. Syekh Abdullah kemudian menjawab mereka tidak mengetahui keberadaan superhero tersebut. Namun tetap, para di audisi ingin menggeledah tempat ini. Nakia Bahadir yang cerdas kemudian menantang tindakan tersebut karena untuk menggeledah lokasi ini, dalam undang-undang tertulis penegak hukum harus menyertakan surat perintah. Sementara di audisi tidak memilikinya. Di audisi kemudian pergi dan Syekh Abdullah menyarankan agar jika mereka datang kembali, alas kakinya harus dilepas karena masjid ini adalah tempat yang suci dan tempat yang digunakan untuk beribadah. Semoga lain kali para di audisi bisa menghormati para pemeluk agama Islam di wilayah tersebut. Kembali ke Kamala, dia sedang asik menyaksikan videonya yang viral di TikTok. Nakia kemudian datang dan langsung menjatuhkan dirinya di atas kasur. Wanita itu mulai bercerita bahwa pasukan di audisi baru saja mendatangi masjid seolah orang-orang di dalamnya mengetahui siapa Nightlight, sebutan untuk superhero baru yang viral belakangan ini. Kedatangan tim tersebut seakan menambah masalah bagi Nakia, membuat komunitas muslim seakan dipantau gerak-geriknya, juga membatalkan rapat pemilihan dewan masjid yang baru, dan tentu saja hal ini membuatnya menjadi stres. Sementara Kamala sendiri terlihat terdiam, dia takut jika sosok Nightlight diketahui dan Nakia kemudian membencinya. Begitu mengetahui potensi kemenangan Nakia yang cukup tinggi, Kamala kemudian memeluknya tanpa memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian, Kamala bersiap untuk Mendi, sebuah seni menghias tubuh dengan henna yang biasa dilakukan untuk persiapan pernikahan. Terlihat banyak sekali makanan khas budaya Pakistan, ditambah banyak sekali kerabat Kamala yang menghadiri tradisi pernikahan dari kakaknya. Taisha bahkan terkejut mengetahui banyaknya kerabat yang datang. Bibi Shirin dari Pakistan bahkan rela terbang menuju kemari demi meramaikan acara anak saudarinya. Sayang, seperti pernikahan Muniba dulu, Sana alias nenek Kamala juga tidak turut serta dalam acara pernikahan ini. Bibi itu bahkan menasihati Kamala agar bisa akur dengan ibunya, tidak seperti hubungan Muniba dengan Sana. Terlihat Syekh Abdullah yang juga menghadiri acara itu dan kembali menceritakan seputar di audisi yang mencari superhero baru. Sementara itu Bruno tidak bisa datang dan kemudian dia memberikan hadiah spesial untuk Kamala. Ketika gadis-gadis terlihat menari bahagia merayakan pesta pernikahan, Kamala malah sebaliknya. Saat Syekh Abdullah datang, Kamala kemudian menanyakan bagaimana tanggapannya terhadap superhero baru yang malah mengacau dan gagal menyelamatkan anak kecil yang jatuh dari menara. Kamala kemudian meyakinkan bahwa tindakan superhero itu sejatinya dia ingin berbuat baik, namun Syekh Abdullah menjelaskan bahwa istilah baik tidak selalu berhubungan dengan jati diri, melainkan sesuatu yang baik akan dilihat dari tindakan. Dari sini Kamala kemudian berpikir bahwa sebenarnya tindakannya sudah benar, hanya saja caranya yang mungkin salah dan kurang terlatih. Kamala kemudian membuka hadiah pemberian Bruno yang ternyata berisi topeng spesial yang bisa digunakan Kamala ketika beraksi. Dan topeng ini lebih fleksibel daripada dia harus memakai topeng cosplay yang bentuknya seperti helm. Sementara itu, Bruno yang disibukkan dengan kegiatan menjaga toko ternyata masih menyempatkan diri untuk meneliti dimensi Nur sesuai permintaan Kamala. Pak Yusuf kemudian datang untuk membeli sesuatu dan sedikit mempertanyakan kenapa Bruno tidak ikut datang menghadiri tradisi menjelang pernikahan dari kakak Kamala. Di sini Pak Yusuf kemudian tertarik dengan buku di hadapan Bruno yang terdapat kata jin dalam judul besarnya. Karena paham dengan bahasa Urdu, Pak Yusuf kemudian menerjemahkannya untuk Bruno. Dalam tulisan itu disebutkan, jin adalah makhluk supranatural dalam cerita rakyat yang sudah ada bahkan sebelum Islam ada. Jin memiliki banyak nama seiring berjalannya waktu dan budaya. Ada yang menyebutnya sebagai jini atau juga demon. Ayah Kamala kemudian melanjutkan, ada sebuah legenda yang mengatakan terdapat sekelompok jin tersembunyi yang diasingkan dari dunia asalnya. Mereka dikutuk untuk tinggal di dunia manusia karena suatu alasan. Mereka mencari kunci agar bisa membawa mereka pulang dan membutuhkan kekuatan tertentu untuk bisa membuka gerbang tersebut. Pak Yusuf kemudian pulang, sementara Bruno terlihat mencerna penjelasan yang baru saja didapatkannya. Bruno kemudian kembali bertemu dengan Kamala. Dia menjelaskan bahwa makalah Dr. Erik Selvig terbukti benar dan memungkinkan untuk melakukan perjalanan lintas dimensi. Hanya saja, mereka membutuhkan energi yang besar setara dengan energi dasar dari matahari. Di sini Bruno kemudian mengambil kesimpulan bahwa jika mereka menggunakan energi yang besar, maka efek yang dihasilkan juga besar dan berbahaya. Singkatnya, jika Kamala membantu Najma dan rekan-rekannya untuk pulang, akan ada ledakan tidak terduga yang terjadi. Dan hal ini membuat Kamala bimbang
Apakah harus menyerahkan gelangnya dan bisa membantu Najma pulang ke tempat asalnya, atau dia harus menyimpannya agar menjadi superhero? Pada momen ini, Bruno juga menjelaskan bahwa dirinya diterima di Universitas Caltech. Bruno optimis untuk pergi, namun dia ragu jika Kamala belum siap dan masih kesusahan dengan permasalahan yang dihadapi. Oleh karena itu, Bruno bersedia membantu sahabatnya itu, dan jika Kamala ingin membantu Najma pulang, maka Bruno siap melakukan penelitian agar bangsa jin itu bisa pulang tanpa menghasilkan ledakan. Setelah Kamala pulang, ibunya mengetahui bahwa kaki Kamala sedang terluka. Kamala beralasan jatuh dari sepeda, padahal luka itu akibat pertarungan dengan drone beberapa waktu yang lalu. Di sini Kamala bertanya apa yang harus dilakukan jika dia merasa dunia tidak memihak kepadanya. Ibunya kemudian memberi nasihat, Kamala harus menghadapi masalahnya bersama-sama dengan orang terdekatnya, bukan dihadapi sendirian. Inilah yang dilakukan ibu Kamala ketika pertama kali pindah ke Amerika. Dia belum bisa berbahasa Inggris, tidak kenal orang di sekitar, dan merasa kesepian. Kemudian solusinya adalah mendatangi masjid, berkenalan dengan sesama muslim, dan membentuk keluarga yang berisikan satu komunitas masyarakat muslim. Inilah yang dimaksud dengan menghadapi masalah bersama-sama dan bukan menghadapinya sendirian. Kamala kemudian memeluk ibunya dengan erat dan keduanya terlihat sangat harmonis. Kamala kemudian mengabari Kamran bahwa dia akan membantu bangsa jin untuk pulang, namun dia membutuhkan waktu untuk berpikir. Kamran bisa mengerti dan kemudian meminta Kamala agar fokus dengan pernikahan kakaknya. Akhirnya, tibalah hari pernikahan untuk Amir dan Taisha. Amir terlihat sangat gugup, sementara ayahnya memberikan dukungan. Ijab kabul kemudian dilakukan. Amir dan Taisha sekarang resmi menjadi suami istri dengan semua orang di sana yang bersorak-sorak gembira. Dan jangan lupa, Syekh Abdullah mengucapkan takbir Allahu Akbar, semakin menambah kemeriahan acara ini. Takbir! Takbir! Sementara itu, Najma sudah tidak sabar ingin segera mendapatkan gelang milik Kamala. Dia memarahi Kamran karena mengetahui anaknya itu sudah menunda-nunda dan memberikan waktu untuk Kamala, serta tidak langsung meminta gelangnya. Kembali ke pesta pernikahan, terlihat orang tua Kamala yang menari dengan kompak sebagai wujud pertunjukan dalam acara ini. Tepuk tangan dan teriakan para hadirin semakin memeriahkan suasana pernikahan Amir dan Taisha. Kamala juga tidak mau kalah, dia turut serta menari dengan dua sahabat baiknya, Bruno dan Nakia. Kedua mempelai juga diajak menari dan semuanya terlihat bahagia bisa turut serta dalam acara penuh tradisi tersebut. Ketika Bruno dan Kamala akan berdansa, Kamran kemudian datang dan memberitahukan bahwa ibu dan rekan-rekannya sedang dalam perjalanan menuju kemari untuk menemui Kamala. Tujuan mereka tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengambil gelang dan dikhawatirkan bisa menyebabkan perkelahian. Takut keluarga dan kerabatnya terluka, Kamala kemudian mengambil langkah cepat dengan menyalakan alarm kebakaran. Semua tamu undangan merasa ketakutan dan mereka terburu-buru untuk keluar dari sana sebagai upaya untuk menyelamatkan diri. Kamala kemudian menuju dapur dan terlihat di sana anggota clandestine sudah menemukannya. Sementara itu di luar, terlihat ada pengantin yang menangis akibat acara pernikahannya di gedung tersebut batal dan semua karena ulah Kamala. Bahkan salah satu kerabat Kamala melihat bahwa gadis pembuat masalah itulah yang menyalakan alarm dan menggagalkan pesta pernikahan kakaknya. Kamala sendiri terlihat bertarung dan menghindari serangan dari clandestine. Kamala kemudian dipukul sampai terpental. Pertarungan 4 lawan 1 kemudian terjadi dengan Kamala yang sukses menahan serangan-serangan yang diluncurkan kepadanya. Saat dia terdesak, Bruno kemudian datang menyelamatkan, meskipun hal itu membuatnya terluka. Melihat sahabat baiknya yang disakiti, Kamala merasa marah dan memutuskan untuk melawan para clandestine. Kamran terlihat datang dan melindungi Bruno serta Kamala. Rupanya, Kamran adalah orang yang baik, tidak seperti ibu dan rekan-rekannya. Dia kemudian mengulur waktu sementara agar Kamala dan Bruno bisa keluar untuk menyelamatkan diri. Sayangnya, Kamran berhasil dikalahkan dan semua clandestine mengelilingi Kamala serta Bruno. Saat Najma menarik gelang tersebut, tiba-tiba muncul penglihatan tentang kereta lokomotif yang muncul di hadapannya. Bersama dengan itu, para di audisi kemudian datang dan menangkap para clandestine. Golongan jin itu berhasil diamankan, sementara Kamala dan Bruno bisa melarikan diri. Begitu keluar, Nakia memergoki Kamala yang sedang menggunakan kekuatannya. Gadis berhijab itu kemudian marah dan kecewa karena ternyata selama ini Kamala adalah sosok di balik superhero tersebut. Dan Nakia kemudian meminta Kamala untuk menjelaskan semuanya. Karena kondisi yang tidak memungkinkan, Kamala kemudian pergi, sementara Nakia membantu Bruno untuk pergi dari sana. Begitu sampai di rumah, Kamala kemudian diinterogasi. Orang tuanya bingung karena orang-orang yang terlihat bersama Kamala sudah diamankan oleh tim damage control, menandakan ada sesuatu yang disembunyikan oleh anak gadisnya.
Namun Kamala memilih untuk tidak terbuka. Dia belum siap menceritakan semuanya dan memilih menuju ke dalam kamar. Namun, neneknya kemudian menelpon dan meminta Kamala untuk pergi menuju Karachi. Neneknya sangat memaksa karena dia melihat kereta lokomotif yang sama seperti yang Kamala dan Najma lihat sebelumnya. Beberapa waktu kemudian, Kamala terlihat berada di dalam pesawat. Ditemani ibunya, Kamala menuruti permintaan sang nenek yang memintanya menuju Karachi, kampung halaman ibu Kamala yang berada di Pakistan. Kamala sebenarnya masih dihukum karena sudah mengacaukan pernikahan kakaknya. Namun ibunya memilih untuk berdamai dan tidak memperlihatkan pertengkaran ibu dan anak karena merasa tidak enak dengan nenek Kamala yang sudah tua. Di saat yang bersamaan, Nakia terlihat menghubungi Kamala, namun gadis itu masih menolak untuk berbicara kepadanya. Setelah tiba di bandara, sepupu Kamala kemudian menyambutnya. Mereka adalah Zainab dan Owais. Terlihat juga Sana selaku nenek Kamala yang turut serta menyambut kedatangan cucunya. Setelah melepas kerinduan, mereka akhirnya memutuskan untuk pulang menuju kediaman nenek Sana. Dan Kamala menyempatkan diri untuk melihat kota-kota tersebut di sepanjang perjalanan. Begitu sampai, Kamala langsung menyapa Magnum, anjing peliharaan neneknya. Dia kemudian masuk ke dalam rumah dan malah masuk ke dalam ruangan pribadi milik neneknya. Ruangan ini menjadi tempat yang penuh kenangan karena nenek Kamala selalu melukis hal-hal yang ia ingat di masa lalu dan kemudian disimpan di sini. Neneknya kemudian menunjukkan fotonya semasa kecil dan lukisan dari Aisyah yang mana adalah nenek buyut dari Kamala. Hanya 2 benda tersebut kenang-kenangan yang tersisa setelah peristiwa pemisahan puluhan tahun silam. Momen ini kemudian dimanfaatkan oleh Kamala untuk menanyakan seputar gelang pusaka yang dikirim kepadanya. Neneknya ternyata sudah tahu bahwa Kamala adalah keturunan jin sama seperti dirinya. Berbeda dengan Kamala, neneknya terlihat sangat santai dan tidak mempermasalahkan fakta tersebut. Karena itu hanya masalah genetika. Neneknya kemudian meminta Kamala untuk lebih fokus dengan hal lain. Dan berkat gelang tersebut yang dipakai oleh seseorang, nyawa neneknya bisa diselamatkan. Neneknya kemudian teringat saat dia terpisah dengan ayahnya dalam peristiwa pemisahan. Gelang itu menuntun dirinya melalui jejak cahaya sehingga dia bisa kembali menuju ke dalam kereta dan bertemu dengan ayahnya. Kereta yang dimaksud adalah kereta yang sama dengan yang Kamala lihat dalam penampakan beberapa hari yang lalu. Neneknya menganggap gelang tersebut ingin menyampaikan sesuatu kepada Kamala, sesuatu yang bahkan Sana sendiri tidak tahu. Untuk itulah, neneknya meminta Kamala menuju Karachi agar bisa mencari tahu jawabannya bersama-sama. Pada hari berikutnya, Kamala kemudian pergi untuk berjalan-jalan dan berwisata di kota ini. Ditemani 2 sepupunya, Kamala terlihat makan siang di restoran. Suhu di kota itu membuatnya kepanasan dan makanan yang dilahapnya ternyata pedas. Kondisi ini sedikit berbeda dengan kondisi di New Jersey, tempat tinggal Kamala. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan dan menuju bangunan bersejarah peninggalan masa kolonial. Kamala juga terlihat membeli pernak-pernik yang terdapat di pasar tradisional. Beberapa saat kemudian, Kamala memisahkan diri dari 2 sepupunya. Ini dikarenakan Kamala yang ingin menuju stasiun guna mengungkap rahasia di balik penglihatannya tentang kereta lokomotif tua. Kamala kemudian menanyakan arah menuju stasiun kepada bapak-bapak fotografer di sana. Dan meskipun penjelasannya susah dimengerti, ditambah Kamala harus membayar mahal untuk selembar foto, Kamala akhirnya bisa sampai menuju stasiun yang diinginkannya. Setelah menggunakan topeng pemberian Bruno, Kamala menelusuri tempat tersebut. Namun datang sosok misterius yang kemudian menyerang Kamala. Sosok ini mampu mendeteksi energi Nur dan sudah memantau Kamala sedari tadi. Keduanya terlibat dalam pertarungan, lalu dilanjutkan dengan kejar-kejaran. Pria misterius itu kemudian menyadari bahwa Kamala bukanlah clandestine dan dia mengetahui informasi seputar Aisyah. Ternyata ada salah paham di sini dan keduanya berlari menghindari kejaran petugas yang mengetahui pertarungan mereka. Kamala kemudian dibawa menuju restoran masakan Cina, namun di dalamnya terdapat pintu misterius yang mengarah ke dalam ruangan tersembunyi. Ruangan itu ternyata cukup luas dengan sentuhan desain Pakistan yang sangat kuat. Di sana Kamala disambut oleh bapak-bapak yang dikenal bernama Walid. Bapak itu mulai menjelaskan bahwa dirinya dan Karim, remaja yang tadi menyerang Kamala, mereka ini sebenarnya adalah tim khusus yang dikenal sebagai Red Daggers. Kesatria yang bertugas melindungi Pakistan dari serangan gaib atau hal-hal berbau supranatural. Di sini akhirnya Kamala mendapatkan penjelasan. Walid menerangkan ternyata di dunia tempat kita tinggal ini ada dimensi lain atau alam lain yang juga eksis.
Inilah dimensi tempat tinggal Aisyah dan energi Nur memisahkan dua alam ini, alam manusia dan alam bangsa jin. Ternyata serial Miss Marvel sedikit mengangkat tema multiverse dengan mengenalkan alam semesta lain dalam kisahnya. Kembali ke cerita, Clandestine ingin menggunakan gelang milik Kamala untuk membuka tirai pemisah antara dua dunia ini. Dan jika sampai hal itu terjadi, maka dunia manusia akan hancur dan dunia jin kemudian mendominasi. Oleh karena itu, gelang tersebut harus diamankan dan dijauhkan dari Najma serta para clandestine. Walid kemudian membaca tulisan yang terdapat pada gelang Kamala. Tulisan itu berarti, yang kamu cari akan mencarimu. Namun tidak ada satupun di antara mereka yang mengetahui maknanya. Sementara itu, terlihat para clandestine yang diamankan tim di audisi. Mereka bisa melawan dan bisa kabur dari tempat itu, namun Najma meminta agar Kamran tidak dilibatkan dan diusir dari kelompok tersebut. Ini adalah imbas dari tindakan Kamran yang memilih membantu Kamala dan mengkhianati rekan-rekannya. Kamala kemudian pulang dan menemui neneknya yang sedang bersantai di lantai atas. Neneknya mengaku sampai detik ini dia masih bingung dengan dirinya sendiri. Dia berasal dari India, tapi pasportnya dari Pakistan. Dan ada batas antara dua negara ini yang ditandai dengan darah dan penderitaan. Kondisi itu bahkan mengikuti ide orang Inggris yang menjadi penjajah mereka di masa lalu. Bahkan dengan usia yang tidak lagi muda, nenek Kamala masih mempertanyakan siapa dirinya. Sementara Kamala hanya bisa mendengarkan dengan ekspresi bersedih, dan neneknya optimis akan menemukan jawabannya suatu saat nanti. Malam harinya, Kamala terlihat nongkrong bersama Karim dan kawan-kawan. Mereka saling bercerita, bernyanyi, dan makan biryani, masakan kaya rempah yang dibungkus plastik, ditemani dengan hangatnya api unggun. Sementara itu, di kediaman neneknya, terlihat ibu Kamala yang membantu membersihkan ruangan. Ibunya merasa heran dengan banyaknya koran dan kaleng manisan yang berserakan di sana. Muniba kemudian memijit kaki ibunya dan mengajaknya untuk tinggal bersama di Amerika. Di sini ibu Kamala mulai terbuka. Jadi keputusannya memilih tinggal di Amerika, hal ini dilakukan untuk menghindari ocehan tetangganya yang membicarakan ibunya. Diketahui sana terus-menerus membicarakan hal aneh dan teori-teori tidak masuk akal lainnya. Hal ini sangat mengganggu dan Muniba memilih untuk meninggalkannya. Sementara Sana sendiri mengaku semua yang diceritakannya memang benar adanya dan merasa Muniba wajib untuk mengetahuinya. Kamala kemudian pulang dan ibunya menyambutnya dengan ramah. Ibunya tidak marah dan mengajaknya makan permen bersama. Pada hari berikutnya, Kamala kembali bertemu dengan Walid. Bapak itu merasa bahwa genetik yang dimiliki Kamala memang unik karena bisa membawa energi Nur dan kemudian dimunculkan walaupun di dunia manusia. Selesai melihat kekuatan Kamala, Walid memberikan pakaian unik dengan sejarah di tiap helai kainnya. Dengan ini, Kamala tidak akan melupakan siapa dirinya dimanapun dia berada. Mengejutkannya, para clandestine menemukan lokasi mereka dan langsung menyerang Kamala. Walid memerintahkan Karim untuk mengamankan Kamala, sementara dirinya bertarung dengan clandestine yang ada di sana. Terlihat Walid yang cukup lihai sehingga memenangkan pertarungan tersebut dan melarikan diri bersama Karim dan juga Kamala. Kejar-kejaran brutal kemudian terjadi, menghancurkan dagangan warga setempat yang berjualan di pasar. Dalam kondisi terdesak, beruntungnya Kamala bisa menyelamatkan satu keluarga yang nyaris tertabrak mobil, menggulingkan clandestine yang semula mengejar mereka. Kamala terlihat meminjam mobil truk milik tukang minuman dan menyelamatkan Karim yang sedang terdesak. Sementara itu, Walid yang melihat Karim serta Kamala sedang dalam kondisi bahaya memutuskan untuk mengalahkan clandestine yang mengejarnya. Namun akibatnya, dia malah memberikan momen untuk Najma bisa menusuknya. Walid kemudian tewas, sementara Karim dan Kamala harus berhadapan dengan clandestine yang tersisa. Dengan sepenuh tenaga, keduanya terlihat kompak melawan bangsa jin tersebut. Saat Najma menusuk gelang milik Kamala, sesuatu yang aneh kemudian terjadi. Kamala berpindah seperti mengalami time travel dan dia menuju dunia di mana peristiwa pemisahan sedang terjadi. Dia menyaksikan betapa ramainya stasiun yang ada di sana dengan ribuan masyarakat yang memutuskan untuk melarikan diri dari negara yang semula mereka tinggali menuju ke Karachi. Banyak keluarga yang terpisah, takut tidak mendapatkan kursi untuk diduduki dan semuanya terlihat buru-buru. Terlebih kereta tersebut adalah kereta terakhir, jadi mereka mau tidak mau harus berangkat malam itu juga. Kamala kemudian naik ke atas gerbong dan melihat betapa memilukannya peristiwa ini.
Scene kemudian beralih menunjukkan rekaman zaman dahulu. Video itu memperlihatkan tahun 1947 di mana terlihat India yang sudah merdeka dari bangsa Inggris setelah hampir 200 tahun lamanya mereka dijajah. Bersamaan dengan itu, bangsa Inggris melakukan pembagian wilayah dengan membentuk Pakistan yang didominasi oleh masyarakat Muslim, sementara India didominasi oleh masyarakat Hindu. Peristiwa ini menyebabkan migrasi besar-besaran akibat rencana jahat dari penjajah Inggris, dengan tujuan utama untuk memisahkan dan memecah belah bangsa India agar mereka bisa berkuasa di sana. Meskipun akhirnya merdeka dan terlepas dari belenggu Inggris, nyatanya rencana Inggris terbukti sukses dan melahirkan ideologi baru, di mana meskipun masyarakat India terlahir dari suku yang sama, namun antara pemeluk agama Hindu dan Muslim terdapat jarak dan kedua umat ini saling bertentangan satu sama lain. Hasilnya banyak darah bercucuran, rumah-rumah terlihat dibakar, kerusuhan terjadi di mana-mana, dan orang-orang memilih melarikan diri dari India untuk menyelamatkan nyawa mereka. Masyarakat Muslim berbondong-bondong menaiki kereta yang membawa mereka menuju Pakistan. Dan perjuangan kemerdekaan ini sudah dimulai dari tahun 1942, sama seperti kisah yang cukup penting dalam serial ini. Pada tahun itu, terlihat seorang wanita yang berlari dari kejaran pasukan Inggris. Wanita itu bisa melumpuhkan pria yang mengejarnya, dan ternyata dia adalah Aisyah, nenek buyut dari Kamala. Aisyah kemudian sampai di sebuah pasar. Dia melihat seorang pria yang berbicara di depan umum guna membangkitkan semangat penduduk yang ada di sana. Pria itu mengucapkan kalimat-kalimat motivasi tentunya dalam bahasa India agar orang-orang bisa bersatu guna mendapatkan kemerdekaan mereka dan bersama-sama melawan penjajah. Keramaian ini ternyata diketahui oleh pasukan Inggris, dan meskipun mereka tidak mengetahui apa yang disampaikan sang pria, para pasukan itu kemudian membubarkan keramaian di sana. Tidak lama setelah itu, Aisyah kemudian bertemu dengan sang pria setelah Aisyah beristirahat di kebun mawar milik pria itu. Aisyah yang sedang dalam pelarian terlihat pantas untuk ditolong. Maka sang pria menawarkan tempat tinggal dan makanan di dalam gubuk sederhana miliknya. Keduanya akhirnya berkenalan dan pria itu diketahui bernama Hasan. Mulai dari sini, hubungan keduanya kemudian tercipta sampai akhirnya mereka menikah dan memiliki seorang anak gadis yang diberi nama Sana, nenek dari Kamala Khan. Terlihat Aisyah yang sangat menyayangi anaknya dan bersyukur memiliki keluarga kecil yang tentram dan damai ini. Beberapa tahun kemudian berlalu dengan Sana yang sekarang sudah menginjak usia balita. Terlihat bocah itu begitu tenang sambil bermain gelang unik milik ibunya. Pada saat itu ternyata bertepatan dengan peristiwa kerusuhan agama yang mulai menyebar di seluruh negara. Perdana Menteri meminta agar warga tetap tenang dan harus bisa menyelesaikan konflik internal ini karena akan menodai kemerdekaan yang baru saja mereka dapat. Dan kabar ini diumumkan lewat siaran radio. Pada malam harinya, terlihat Najma yang mendatangi Aisyah. Mereka akhirnya bertemu setelah beberapa tahun terpisah. Terakhir kali setelah mereka menemukan gelang pusaka dan Aisyah memilih untuk menyimpannya. Sekarang, Najma mengajak Aisyah untuk pulang kembali menuju dimensi asal mereka. Namun Aisyah tidak langsung mengiyakan hal itu. Dia berbohong dengan mengatakan bahwa gelangnya sedang disembunyikan di suatu tempat dan membutuhkan waktu untuk mendapatkannya. Najma kemudian memberi waktu sampai besok sore agar Aisyah menyerahkan gelang itu dan keduanya bisa kembali ke tempat asal mereka bersama-sama. Pada malam yang sama, kericuhan mulai menyebar dan jelas umat Muslim terancam kehidupannya. Aisyah kemudian mengajak Hasan dan Sana untuk meninggalkan rumah kecil mereka. Semula Hasan menolak karena rumah ini penuh dengan kenangan, juga satu-satunya warisan yang tersisa dari ayahnya yang kelak akan diwariskan kepada Sana. Namun Aisyah teringat satu kalimat yang sebelumnya sempat diucapkan oleh Hasan. Kalimat itu berbunyi, "Yang kamu cari akan mencarimu." What you seek is seeking you. You taught me that. Sehingga meskipun mereka meninggalkan rumah ini, kelak mereka akan membangun rumah yang baru dengan kenangan baru dan tentu saja hidup di tempat yang baru untuk menghindari kericuhan. Mereka kemudian pergi bersama dengan banyak sekali umat Muslim yang lain. Rumah-rumah dibakar, api menyala menerangi gelapnya malam, dan Aisyah terlihat berjalan dengan terburu-buru. Hasan yang menyadari Aisyah seperti berlari dari kejaran sesuatu, kemudian memilih berhenti dan meminta Aisyah agar menjelaskan semuanya. Aisyah kemudian mulai terbuka dan dia memperlihatkan gelang ajaibnya kepada Hasan.
Pada momen itu, Aisyah meminta kepada suaminya agar membawa Sana menaiki kereta terakhir pada malam itu, apapun yang akan terjadi. Hasan hanya bisa diam dan mengikuti perkataan dari wanita yang sangat dicintainya itu. Saat sampai di stasiun, Aisyah memilih untuk memisahkan diri dari suami dan anaknya agar mereka bisa pergi dengan selamat. Firasat Aisyah ternyata benar, terlihat Najma yang sudah mengikutinya dan menagih gelang yang sekarang dipakai oleh Sana. Merasa marah dan kecewa karena Aisyah memilih hidup bersama dengan keluarganya yang merupakan golongan manusia, ditambah Aisyah yang memilih menyembunyikan gelang, padahal akan digunakan sebagai cara clandestine untuk pulang, Najma kemudian menusuk perut Aisyah, membuat wanita itu kesakitan. Sementara itu, Hasan sudah sampai di salah satu gerbong yang akan dinaiki. Terlihat banyak sekali orang di sana, kondisinya sangat padat, penduduk muslim memenuhi seluruh stasiun. Sayangnya, Sana lepas dari pandangan Hasan dan anak kecil itu terpisah entah berada di mana. Sana yang masih kecil tentu menangis ketakutan sambil memanggil-manggil ayah dan ibunya. Pada kondisi ini, Aisyah yang sekarat mengucapkan kalimat yang kau cari akan mencarimu. Kalimat yang sama dengan lafal yang terukir pada gelang tersebut. Seketika gelang yang dipakai Sana menjadi menyala dan membuka gerbang waktu. Ternyata adegan ini terhubung dengan Kamala yang secara ajaib berpindah menuju tahun ini. Dia berjalan dan kemudian bertemu dengan Aisyah yang sedang kesakitan. Aisyah kemudian meminta kepada Kamala untuk membantu menyelamatkan Sana agar sampai ke dalam kereta. Tidak lupa, dia memberikan foto kenangan bersama keluarga kecilnya kepada Kamala untuk kenang-kenangan. Aisyah kemudian tewas dan Kamala mulai mengikuti permintaan terakhir dari nenek buyutnya. Setelah berjalan, Kamala berhasil menemukan lokasi keberadaan Sana. Melihat kondisi yang begitu padat, dipenuhi masyarakat yang lalu lalang, Kamala yang cerdas kemudian membuat pijakan agar Sana bisa berjalan di atasnya dan sampai menuju Hasan. Saat pijakan itu hancur akibat gangguan orang yang lalu lalang, ajaibnya kekuatan Kamala berubah menjadi pecahan berbentuk bintang yang bersinar dan melayang, mengarahkan Sana kecil menuju Hasan. Ayah dan anak itu sekarang bisa kembali berkumpul bersama, lalu melanjutkan perjalanan menuju Karachi. Baik Hasan dan Kamala sendiri tentu terkejut akan hal ini. Hasan terbelalak dengan keajaiban di depan matanya, sementara Kamala ternyata adalah sosok penyelamat yang datang dari masa depan menuju ke masa lalu untuk menyelamatkan Sana selaku neneknya. Ternyata kisah dongeng yang menceritakan Sana selamat dalam pemisahan setelah mengikuti jejak bintang, kisah itu terbukti benar dan Kamala sendiri yang melakukannya. Selain itu, konsep time travel dalam serial ini jelas berbeda dengan time travel yang dilakukan para Avengers dalam film Endgame, di mana dikisahkan para pahlawan terkuat di bumi itu kembali ke masa lalu dan menciptakan timeline baru. Apapun yang mereka lakukan saat kembali ke masa lalu tidak akan berpengaruh dengan kondisi di masa depan, dan diharuskan untuk mengembalikan setiap Infinity Stone pada tempatnya agar mereka tidak merusak tatanan timeline. Sementara dalam kasus Kamala, dia bisa berpindah menuju masa lalu dan kejadian itu berimbas pada apa yang terjadi di masa depan. Unik melihat serial ini mampu menyuguhkan kisah time travel di luar yang kita ketahui selama ini. Kembali ke cerita, setelah misi itu selesai, Kamala kemudian kembali ke masa sekarang. Terlihat tirai pemisah dua dimensi yang terbuka dan Najma sangat senang menyaksikan hal itu. Kamala yang pergi dalam waktu lama tentu membuat ibunya khawatir. Beruntung ada Owais yang menyarankan kepada Muniba agar dia mengecek ke dalam akun paket internet keluarga dan menekan fitur Find My Phone, maka dia akan tahu di mana lokasi Kamala berada. Pada saat yang sama, terlihat salah satu anggota clandestine yang mendekati sumber energi tersebut, namun dia berubah menjadi batu dan kemudian hancur. Batas dua dimensi itu semakin membesar dan Kamala tidak bisa menutupnya. Dengan cepat Kamala dan Karim memutuskan mereka harus menyelamatkan orang-orang yang ada di sana. Pada momen ini, Najma memutuskan untuk tetap melewatinya. Tetapi Kamala mengatakan kepadanya bahwa batas dimensi itu akan membunuhnya dan kemudian menghancurkan segalanya. Satu-satunya cara yang dipilih adalah mereka harus menutupnya. Di sini, beruntungnya Najma kemudian sadar setelah mendengarkan perkataan dari Kamala.
Dia memutuskan untuk menutup batas tersebut, namun dia terlihat mentransfer kekuatannya kepada Kamran bersamaan dengan mengucapkan namanya. Kamran. Najma kemudian tewas setelah dia berkorban dan berhasil menutup gerbang 2 dimensi itu. Nenek dan ibunya kemudian datang dan memergoki Kamala yang ternyata adalah sosok di balik superhero baru yang viral belakangan ini. Kamala kemudian memperlihatkan foto pemberian Aisyah dan memberikannya kepada Sana. Ibu Kamala tentu kaget menyaksikan hal ini, namun Sana terlihat lebih bijak dan tidak mempermasalahkannya. Sebelum kembali ke rumah, Kamala memilih untuk menemui Karim. Dia mengucapkan salam perpisahan dan berterima kasih atas semua yang sudah Karim berikan selama ini. Karim sendiri merasa senang bisa membantu Kamala, dan jika kelak Kamala membutuhkan bantuannya, maka Kamala tidak perlu khawatir dan disarankan untuk mengabarinya. Sementara Muniba yang berada di bawah terlihat menemukan kalung milik Kamala yang bertuliskan namanya dalam huruf Arab. Kalung itu sudah rusak dan sekarang berbentuk seperti petir. Setelah kembali ke rumah, Kamala terlihat berkumpul bersama ibu dan neneknya. Mereka melihat album foto lama dan membahas masa lalu ibu Kamala. Dalam adegan ini terlihat ketiganya yang sudah berdamai dan tidak mempermasalahkan permasalahan seperti sebelumnya. Ibu Kamala mengaku akhir-akhir ini seperti mengekangnya, itu semua dilakukan karena ibunya belum siap jika kehilangan anak gadisnya. Sana juga meminta maaf karena selama ini dia sudah menjadi ibu yang tidak sehebat Muniba dalam menjaga anaknya. Namun Muniba sendiri bilang bahwa dirinya lah yang tidak mau mendengar Sana dan malah meninggalkannya. Anggota keluarga itu sekarang berdamai dan saling memaafkan satu sama lain. Sementara itu, terlihat Kamran yang menemui Bruno di toko Circle Q. Remaja itu bingung harus pergi kemana, terlebih para di audisi sedang memburunya. Bruno yang pada dasarnya baik hati, kemudian mengajaknya masuk dan di sini mereka kembali berkenalan karena sebelumnya mereka tidak begitu akrab. Sayang, ternyata di audisi memantau mereka dan ketika Kamran menyerangnya, drone itu menembakkan misil yang meledakkan Circle Q. Keesokan harinya, Circle Q sudah ramai dengan polisi yang mengamankan TKP. Garis larangan masuk juga terlihat di sana. Ternyata, ledakan semalam cukup parah membuat agen Sadie Deaver memerintahkan bawahannya agar menutup akses menuju kota dan mempersiapkan senjata yang tidak mematikan guna melumpuhkan superhero baru yang mereka incar. Untuk kemudian akan diteliti bagaimana cara mereka mendapatkan kekuatan super. Deaver menganggap kekacauan ini terjadi akibat anak-anak yang mendapatkan kekuatan super, karena dia merasa anak-anak bukanlah sosok yang tepat. Padahal semua kekacauan terjadi berkat upaya ambisius yang Deaver lakukan agar misinya tercapai. Sementara itu, Bruno terlihat membantu Kamran untuk melarikan diri. Di dalam kereta, mereka mencari solusi, tapi pasukan di audisi berhasil mengejarnya. Tanpa sengaja, kekuatan Kamran kemudian aktif dan membuat keduanya bisa melarikan diri dari pasukan tersebut. Di tempat lain, terlihat Kamala yang baru saja sampai di rumah setelah pergi mengunjungi neneknya yang tinggal di Karachi. Gadis remaja itu dengan berani mengungkapkan rahasia yang selama ini disimpannya kuat-kuat dan semua anggota keluarga terlihat memperhatikan. Dengan percaya diri, Kamala mengungkapkan bahwa dia adalah Nightlight, sosok superhero yang ramai dibicarakan akhir-akhir ini. Namun, keluarganya terlihat tidak terkejut karena ternyata ibu Kamala sudah lebih dulu mengabari ayahnya. Dan ayahnya mendengarkan percakapan lewat telepon itu kepada Amir serta Taisha. Di luar dugaan, semuanya malah senang dan terlihat mendukung Kamala. Sekarang semua sudah percaya kepada gadis yang awalnya terkenal sering mengacau itu. Rupanya kekacauan yang Kamala lakukan selama ini merupakan upayanya dalam berbuat baik. Ayahnya kemudian memberikan saran agar di luar sana, Kamala harus berhati-hati ketika melawan kejahatan. Melihat respon positif dari keluarganya, Kamala merasa sangat senang dan semua hal baik yang dilakukannya pada dasarnya meniru ucapan sang ayah yang tidak bisa tinggal diam jika melihat sesuatu yang salah di depan matanya. Selesai dengan itu, tiba-tiba Nakia menghubungi Kamala dan mengatakan bahwa toko Circle Q sudah meledak tadi malam. Bruno tidak bisa dihubungi dan tentu saja hal ini membuat Kamala menjadi cemas dengan kondisi sahabatnya. Begitu bersiap untuk mencari Bruno, ibu Kamala kemudian datang dan melarangnya. Dia melarang karena Kamala tidak boleh memakai pakaian yang biasa-biasa saja. Ibunya kemudian membawa sesuatu dan begitu kotak kardusnya dibuka, terdapat kostum keren di dalam sana dan ini adalah buatan tangan dari ibunya. Jika kalian ingat, sebelumnya sang ibu membuat kostum Hulk yang sangat konyol
Kali ini, ibunya membuat kostum spesial dan dia tahu desain seperti apa yang diinginkan oleh Kamala. Terdapat lambang seperti petir pada kostum itu yang terinspirasi dari kalung Kamala yang hancur ketika pertarungan di Pakistan. Tidak lupa ibunya menambahkan aksesoris mirip seperti selendang agar Kamala tidak melupakan siapa identitas dirinya. Ibunya yang semula sangat menentang dan mengekang Kamala, sekarang terlihat sudah bisa menerima dan mendukung tindakan anaknya sebagai seorang pahlawan super. Dengan kostum barunya, Kamala terlihat melintasi langit New Jersey. Dia berlari dengan energi Heartlight-nya, tujuannya hanya satu, bisa menemukan Bruno dan memastikan sahabatnya itu baik-baik saja. Sementara itu, Bruno dan Kamran mengamankan diri menuju masjid. Nakia tentu terkejut karena di audisi sudah pernah mendatangi tempat ibadah ini, menandakan lokasinya sudah diawasi. Nakia kemudian menyarankan agar mereka berdua mengamankan diri di sekolah karena pada hari Sabtu sekolah tentu libur dan tidak ada siapapun di sana. Dugaan Nakia ternyata benar, pasukan di audisi terlihat kembali mendatangi masjid dan tetap tidak mau melepas sepatu mereka. Agent Deaver kemudian langsung meminta umat muslim di sana untuk menunjukkan KTP-nya. Dia langsung menanyakan di mana keberadaan sosok pria berusia 15-25 tahun dengan darah Pakistani atau Arab. Syekh Abdullah kemudian datang dan dengan ramah, dia malah menawarkan cookies coklat yang masih hangat. Merasa mengulur-ngulur waktu, Deaver kemudian mendesak Syekh Abdullah agar menunjukkan di mana keberadaan remaja yang dirasa mengancam itu. Atau jika tidak, petugas keamanan tidak akan melindungi Syekh Abdullah jika sesuatu yang buruk akan terjadi. Namun Syekh Abdullah tidak merasa cemas karena dia paham Allah selalu berada di sisinya dan akan selalu melindunginya. Di sini Deaver tetap memutuskan untuk menggeledah tempat tersebut dan begitu sampai di suatu ruangan mencurigakan, Nakia melarangnya untuk masuk. Hal ini membuat Deaver penasaran dan setelah dibuka, isinya hanya seorang pria, di mana Nakia kemudian mengaku bahwa dirinya menyembunyikan pacarnya diam-diam di ruangan ini karena takut dimarahi jika ketahuan memiliki pacar. Hal iseng ini dilakukan guna mengulur waktu, sementara sang pria hanya bisa cengengesan mendapatkan pacar secantik Nakia meskipun hanya settingan. Sementara Bruno dan Kamran berhasil diamankan dan mereka akan pergi lewat pintu belakang. Syekh Abdullah kemudian memberikan penyamaran berupa topi halal dan haram yang kemudian dipakai oleh keduanya. Mereka kemudian sampai menuju sebuah gang dan Kamala berhasil menemukannya. Kamala langsung memeluk Bruno erat-erat, namun kekuatan Kamran mulai bereaksi di luar kendali. Remaja itu terlihat kesakitan dan tubuhnya seperti dihancurkan dari dalam. Mereka memutuskan untuk tetap berjalan dan Kamala sempat berhenti karena dia harus mengabari Karim untuk meminta bantuannya. Karim kemudian setuju untuk mengamankan Kamran dan remaja itu harus sudah sampai di dermaga sebelum tengah malam. Nanti rekan Karim yang ada di sana akan menjemputnya dan membawanya menuju Pakistan. Singkat cerita, ketiganya sudah sampai di dalam sekolah dan Nakia kemudian menyambutnya. Di sini, Nakia merasa kecewa kepada Kamala karena dia tidak terbuka kepadanya. Padahal Nakia selalu menceritakan apapun keluh kesahnya kepada Kamala. Kamala sendiri mengaku takut jika Nakia akan membencinya setelah tahu dia adalah sosok di balik Nightlight. Padahal jika Kamala jujur, Nakia bisa menerima dan tidak akan membenci Kamala. Bersamaan dengan itu, pasukan di audisi sudah mengepung mereka di luar. Mereka kemudian berkumpul dan tidak mau meninggalkan Kamala serta Kamran karena di audisi sudah meledakkan toko milik Bruno serta bertindak tidak sopan ketika menuju masjid. Zoe yang sedang membuat konten video TikTok di ruang teater kemudian muncul dan bergabung bersama tim Kamala. Alasannya karena dia sudah tertekan setelah dipaksa oleh di audisi agar mengungkapkan siapa identitas di balik Nightlight. Rupanya, Zoe sudah tahu bahwa Kamala adalah sosok yang menyelamatkannya. Namun dia tidak mau membocorkan identitasnya karena berhutang budi kepada Kamala. Mereka berlima kemudian berkumpul dan Kamala yang cerdas kemudian mulai menyusun rencana. Inti dari rencana ini adalah untuk mengulur waktu agar Kamran bisa selamat dan menuju dermaga dengan aman. Saat Kamala menjelaskan, Amir tiba-tiba masuk dan ikut ambil bagian dalam misi adik perempuannya. Mereka kemudian memakai hoodie yang sama yang disediakan oleh sekolah, mengambil alat pemadam kebakaran. Bruno memanfaatkan ilmu fisikanya guna melakukan sedikit eksperimen dengan bahan kimia, mengumpulkan bola softball sebanyak-banyaknya guna mengulur waktu, dan Zoe memiliki peran yang cukup penting pada misi kali ini.
Sementara itu di luar terlihat pasukan yang sudah bersiap untuk menyerbu. Deaver kemudian mengabari atasannya dan siap mengambil aba-aba. Tapi pertempuran di depan sekolah tentu dirasa bahaya dan ditakutkan The Odyssey akan mendapatkan citra yang buruk di mata masyarakat. Deaver diminta menghentikan penyerbuan itu, namun dia tetap bersikeras dan malah menambah jumlah personil. Sementara itu, tim Kamala masih bersiap dan di sini Kamala menceritakan fakta menyedihkan kepada Bruno tentang apa yang dia alami di Pakistan. Jadi, Najma dan para clandestine mengikuti Kamala sampai ke Karachi. Tujuan mereka ingin menguasai dunia manusia dan merubahnya menjadi dunia jin. Sayang, mereka tumbang satu persatu dan Najma terpaksa tewas setelah menutup tirai penghubung dua dunia. Mendengar hal itu, Bruno kemudian meminta kepada Kamala agar dia tidak memberitahukan Kamran bahwa ibunya sudah tewas. Dengan kondisi Kamran yang masih belum stabil, ditakutkan hal yang semakin buruk akan terjadi. Pasukan bersenjata kemudian masuk ke dalam sekolah dengan meledakkan pintu. Mereka disambut dengan bom, namun ternyata benda itu adalah speaker yang memutar lagu Pakistan. Semua rekan Kamala sudah bersiap di posisi masing-masing. Khusus untuk Zoe, dia memanfaatkan posisinya sebagai selebgram dan artis TikTok. Dia melakukan live streaming dan mengabarkan bahwa mereka semua sedang dikepung pasukan The Odyssey, padahal tidak melakukan tindakan kejahatan apapun. Zoe dengan banyak pengikut tentu sukses membuat orang-orang terpengaruh dan para pengikutnya menghentikan semua kegiatannya untuk menuju ke sekolah sesuai arahan dari Zoe. Ketika pasukan The Odyssey melakukan penelusuran, mereka dikejutkan dengan banyak orang yang terlihat serupa karena pada dasarnya mereka memakai hoodie yang sama. Rencana ini terbukti sukses menipu para pasukan, bahkan bawahan Deaver merasa sasaran yang mereka incar bisa berubah menjadi berlipat ganda. Begitu sampai di ruang laborat, eksperimen kimia yang Bruno lakukan sukses menghambat para pasukan dengan busa aktif mirip seperti slime. Kamala dan Kamran sendiri terlihat bersembunyi dengan Kamala yang berusaha menenangkan kawannya itu. Terlihat kekuatan keduanya yang muncul ketika tangan mereka saling bergandengan. Dalam situasi ini, keduanya akan berciuman, namun Bruno datang dan memerintahkan keduanya untuk segera melarikan diri. Menyedihkannya, Bruno bahkan mengulur waktu dengan menjadikan dirinya sebagai tumbal dan mendapatkan bogem mentah dari pasukan The Odyssey. Sementara itu, di ruang olahraga, Nakia bisa memancing pasukan The Odyssey agar mengikutinya. Mereka kemudian ditembak dengan bola softball dan karena serangannya tidak menyakitkan, sama seperti Bruno, ketiganya berhasil diamankan. Kamala dan Kamran yang berhasil selamat kemudian terlihat berjalan dan Kamala meminta Kamran agar pergi menuju dermaga. Di sana sudah ada rekannya yang nanti mengurus Kamran agar kemudian diselamatkan. Kamran yang tahu mendapatkan bantuan dari Red Daggers kemudian merasa khawatir karena selama bertahun-tahun pasukan itu selalu bertentangan dan memburu para clandestine. Oleh karena itu, Kamran kemudian menanyakan di mana ibunya karena dia lebih merasa aman jika bersama ibu dan para clandestine. Di saat yang bersamaan, pasukan The Odyssey kemudian datang. Kamran berusaha untuk membunuhnya, namun Kamala langsung melindunginya. Kembali, Kamran mempertanyakan status ibunya dan akhirnya dia tahu bahwa ibunya sudah tewas setelah menembus tirai perbatasan dua dunia. Melihat pasukan The Odyssey yang sangat mengganggu, Kamran kemudian memutuskan untuk menyerang. Dia kemudian berlari meninggalkan Kamala. Di tempat lain, terlihat rekan Kamala yang sudah diamankan, sementara Agent Deaver kemudian memerintahkan pasukan untuk membuat barikade guna menahan Kamala dan Kamran yang akan keluar. Para penduduk sekitar juga sudah sampai di lokasi ini sesuai dengan pesan yang disampaikan oleh Zoe. Kamran kemudian muncul dengan ekspresi penuh kemarahan, terlebih dia baru saja mengetahui ibunya sudah tewas. Karena menolak saat diminta berlutut, pasukan The Odyssey kemudian memutuskan untuk menyerangnya. Beruntung, Kamala datang dan menciptakan perisai penghalang guna melindungi Kamran dari tembakan. Melihat serangannya sia-sia, The Odyssey kemudian menyerang menggunakan gelombang khusus, menyebabkan Kamala dan Kamran langsung terpental. Rekan Kamala dan para penduduk, terutama keluarga Kamala sendiri, terlihat sangat bersedih melihat pahlawan mereka yang tersiksa. Pada kondisi ini, Kamala kemudian mengucapkan Embiggen, lalu diikuti kekuatannya yang aktif dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Embiggen. Perubahan itu disaksikan oleh semua orang. Kamala kemudian melompat dan menyerang mobil milik The Odyssey, membuat penduduk sekitar menjadi kagum dan semakin menyemangatinya.
Kamran juga tidak tinggal diam. Dia menyerang pasukan di audisi dengan sepenuh tenaga. Serangannya sangat brutal sampai nyaris menewaskan para penduduk. Beruntung Kamala berhasil mencegahnya dan mereka semua akhirnya selamat. Pada momen ini, Kamran terlihat melepaskan kekuatan di luar kendalinya. Energi Heartlight yang dimilikinya kemudian menyebar bahkan nyaris mengenai Bruno dan kawan-kawan. Kamala kemudian mendekatinya dan menciptakan medan penghalang guna menghentikan kekuatan Kamran yang semakin menyebar. Di dalam kubah energi, Kamran merasa takut karena dunia manusia tidak bisa menerimanya. Namun Kamala meyakinkannya bahwa kelak dunia bisa menerimanya, terlebih mendiang Najma sudah memilih anaknya sebagai pewaris kekuatannya, menandakan sesuatu yang besar akan terjadi kepada Kamran. Kamala kemudian memukul tanah yang mereka pijak, guna membuat jalan pintas agar Kamran bisa menyelamatkan diri menuju dermaga. Setelah kubahnya terbuka, Kamran sudah melarikan diri bersamaan dengan energinya yang perlahan mulai menghilang. Begitu Kamala akan diamankan, mengharukannya, para penduduk menerobos barikade dan mengelilingi Kamala karena mereka sadar gadis remaja itu tidak berbuat jahat dan sudah melindungi mereka semua. Bahkan para polisi juga memilih melindungi Kamala daripada mengikuti perintah Deaver. Memilih menghindari konflik dengan Deodisi, Kamala kemudian melarikan diri dengan berlari di atas langit New Jersey. Semua terlihat bersorak gembira karena Kamala tidak jadi ditangkap, dan melihat adegan ini, kita semua menjadi sadar bahwa nasihat Muniba beberapa waktu yang lalu terbukti benar adanya. Kamala harus menghadapi masalahnya dengan bersama-sama dan tidak menghadapinya sendirian. Sementara itu, Agent Cleary, atasan dari Deaver, dia terlihat sangat marah karena bawahannya itu dengan terang-terangan sudah melanggar perintah dan bertindak sendiri di depan umum. Lebih buruknya, dia menyerang anak-anak di depan sekolah, di depan warga sekitar, dengan mengatasnamakan Deodisi. Hasil dari perbuatannya itu, Deaver kemudian dibebas tugaskan. Warga sekitar terlihat sangat senang karena mereka berhasil melindungi sesuatu yang pantas untuk dilindungi. Tidak sampai di situ saja, para penduduk terlihat menceritakan pengalamannya dengan membuat konten video di akun TikTok mereka. Uniknya, ada cameo singkat dalam video ini yang merupakan penampakan dari J. Willow Wilson, wanita muslim, salah satu kreator komik Miss Marvel. Dan terlihat juga anak kecil pencuri sepatu yang sekarang menyukai Kamala. Kamala sendiri terlihat senang semua orang bisa menerima posisinya sebagai superhero baru di kota ini. Semula, Kamala hanya gadis remaja biasa yang sangat mengidolakan sosok pahlawan super, khususnya Captain Marvel. Tapi lihat sekarang, dirinya sudah bertransformasi menjadi sosok superhero sama seperti Captain Marvel dan para Avengers. Yalah. Kemudian, terlihat Kamala yang sedang mencari udara segar di atas atap. Ayahnya kemudian datang dan keduanya kemudian berbicara. Di sini Kamala masih memikirkan nama untuk karakter superhero-nya. Sementara Pak Yusuf mengungkapkan dia merasa sangat bangga memiliki anak seperti Kamala. Dia sudah menyelamatkan banyak orang, dan mereka bisa menjalankan rutinitasnya seperti sedia kala. Menggapai impian mereka, juga bersiap menjalani kehidupan yang baru. Semua tidak akan terjadi jika bukan karena Kamala. Ayahnya kemudian menceritakan bagaimana mereka bisa memberi nama Kamala untuk anaknya. Jadi, di masa lalu, orang tua Kamala sangat menginginkan untuk memiliki anak kedua, tapi Tuhan masih belum memberikannya. Hingga pada akhirnya, doa mereka dikabulkan dan Kamala lahir ke dunia ini. Untuk itulah, mereka memberi nama Kamala dari kata Kamal, yang artinya sempurna dalam bahasa Arab. Sementara dalam bahasa Urdu, Kamala artinya adalah keajaiban, sesuatu yang luar biasa. But in Urdu it's more like wonder, marvel. Atau marvel jika di bahasa Inggris. Kamal means marvel. Bagaimanapun kondisinya, Kamala akan tetap menjadi nona keajaiban bagi Pak Yusuf dan keluarga. And always have been our own little Miss Marvel. Dan mulai dari detik ini, Kamala memutuskan untuk memakai nama Miss Marvel daripada Nightlight yang terdengar kurang menarik. Kamala kemudian pergi dan bersantai di atas lampu jalanan dan terlihat sangat bersemangat dengan apa yang didapatkannya sekarang. 1 minggu kemudian, Kamala terlihat menemui Nakia dan Bruno di tepi jalan. Bruno mengendarai mobil milik Kamran karena memang sengaja ditinggalkan untuk Kamala. Momen ini dimanfaatkan Bruno untuk mengucapkan salam perpisahan karena dia akan melanjutkan pendidikan di Caltech, dan karena Kamala sudah bebas dari masalah, Bruno bisa pergi dengan perasaan tenang.
Tidak hanya itu, Bruno yang terkenal cerdas ternyata masih meneliti susunan genetik pada tubuh Kamala. Dia mengungkapkan bahwa Kamala adalah satu-satunya dari keluarganya yang bisa memanfaatkan energi Nur dan mengubahnya menjadi kekuatan super. Ayah, ibu, dan kakaknya tidak bisa melakukan hal itu. Kamala, there's something different in your genes. Bruno kemudian menambahkan bahwa genetik milik Kamala ternyata berbeda dan terdapat mutasi di dalamnya. Like a mutation. Scene kemudian menjadi semakin menarik setelah ditambahkannya musik animasi X-Men lawas, sama seperti saat kedatangan Profesor Charles dalam film Multiverse of Madness. Yang menandakan bahwa Miss Marvel di MCU adalah seorang mutan, bukan Inhuman. Namun Kamala tidak mempermasalahkan hal itu dan kemudian pergi makan malam bersama kedua temannya. Kemudian pada suatu hari, ketika Kamala sedang bersantai, dia mendapati gelangnya menyala seperti merespon sesuatu. Namun tiba-tiba, Kamala seperti terhisap dan terpental sampai merusak pintu. Tiba-tiba, Kamala sudah berubah menjadi Carol Danvers alias Captain Marvel yang langsung terkejut setelah melihat banyak poster dirinya yang tertempel indah di kamar ini. Kamala dan Carol Danvers seperti bertukar tempat dan kisah ini akan berlanjut dalam film The Marvels yang siap tayang Juli tahun depan. Nah, itulah alur lengkap dari serial Miss Marvel season pertama yang kami jelaskan dengan sangat-sangat detail agar kalian paham seperti apa keseruan kisahnya. Sampai jumpa di video lainnya. Could you kill him? I'm on the run. I was trying to do something good. Trying to do something good.